Film diawali dengan seorang gadis cantik bernama Jennifer. Dia adalah seorang penulis novel yang hendak pergi ke kabin di tengah hutan, semata-mata hanya untuk mencari ketenangan. Hello? I'm coming. Dia merasa muak dengan hiruk-pikuknya perkotaan yang membuatnya tak bisa berpikir jernih. Novelist, and I'm starting my next book here. If that's what you're aiming for, we'll see you there. Thank you. Jennifer pun pergi untuk menemui seseorang bernama Elle, yang merupakan pemilik kabin yang nantinya bakal dia sewa. Elle pun langsung memberikan kunci serta peta untuk bisa ke kabin tersebut. Namun karena peta yang diberikan Elle membuat Jennifer bingung, dia pun mencoba berhenti ke pom bensin untuk membeli bensin dan juga menanyakan alamat kabin yang ingin dia sewa. Looking for Mockingbird Trail? It's about 10 miles back. You're gonna be on your left-hand side. Saat sampai di pom bensin, seorang pria bernama Johnny pun memberitahu alamat kabin itu dengan benar. Tetapi karena dandanan si Jennifer agak sedikit menggoda Iman, Johnny dan kedua temannya yang bernama Andy dan Stanley pun menggodanya. Di mana hal itu membuat Jennifer merasa terganggu. Oleh sebab itu, Jennifer nggak sengaja membuat Johnny menendang sebuah ember berisi bensin. No, I got it. Sorry, my dad. Woo, I hit the panic button. Jennifer yang merasa sangat terganggu pun langsung pergi dari situ. Begitu sampai di kabin, Jennifer mengecek keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada hal yang aneh. Dan alhamdulillah, di kabin itu, Jennifer tidak menemukan hal janggal. Lantas, Jennifer pun mulai melanjutkan proyek novelnya yang akan dijual di pasaran. Secara tiba-tiba, Jennifer mendengar ada suara dari kejauhan, tetapi ketika dicek, dia nggak nemuin apa-apa. Saat dia kembali menulis novel, secara nggak sengaja, dia menumpahkan minuman yang membuat pakaiannya jadi basah. Lantas Jennifer pun mencuci pakaiannya, di mana ketika dia sedang mencuci, ada seseorang dari jendela yang sedang merekamnya diam-diam. Kira-kira siapa ya pria yang merekam Jennifer? Mari kita selidiki. Keesokan hari saat Jennifer baru pulang jogging, dia mencoba untuk mandi. Akan tetapi, airnya tiba-tiba aja menjadi sangat kotor. Jennifer pun menelpon pemilik kabin untuk memperbaiki saluran air. Dan ketika selesai menelpon, HP-nya nggak sengaja jatuh ke dalam kloset. Di mana hal itu membuat HP Jennifer jadi rusak dan nggak bisa mengabari siapapun jika terjadi apa-apa. Nggak selang berapa lama, datanglah seorang pria bernama Matthew yang memperbaiki saluran air. Dia adalah orang suruhan Elle, si pemilik kabin. Sebagai tanda terima kasih karena telah membetulkan saluran air, Jennifer pun memberikannya ciuman. Oh, thank you. Matthew yang merupakan orang keterbelakangan mental langsung pergi, sebab sebelumnya dia tidak pernah dicium oleh wanita. Scene pun berpindah ke Johnny dan kedua temannya, Stanley dan Andy, yang dihampiri oleh Matthew. Di sana Stanley menunjukkan sebuah video. Get ready for it. Oh shit. Yang ternyata si Stanley lah yang semalam diam-diam merekam Jennifer saat sedang mencuci baju. Mereka pun seperti meremehkan Jennifer karena menurutnya Jennifer adalah gadis kota yang suka melakukan pembuahan dan juga mabuk-mabukan. Sontak, Matthew yang lugu itu pun berkata bahwa dia baru aja dicium oleh Jennifer. She did, Johnny. She kissed me. Shit, Matthew. Nah, si Johnny yang mendengar itu pun gak percaya akan hal itu. Makanya dia berencana untuk menaklukkan hati Jennifer, karena dia gak mau kalah dengan orang keterbelakangan mental. Malam harinya, di saat Jennifer sedang melanjutkan novel, lagi-lagi dia diganggu nih oleh seseorang. Saat mencek keluar, Jennifer sama sekali nggak menemukan siapapun. Dan ketika ingin masuk kembali, Jennifer dikagetkan dengan tampilan di laptopnya yang berubah. Nggak selang berapa lama,
muncullah si Johnny dan juga gengnya yang ternyata sudah berada di dalam kabin. Di sana Matthew pun diajak oleh Johnny. Mereka bertiga selain Matthew pun mengganggu Jennifer. Walaupun Jennifer sudah menakuti mereka bahwa dia telah memanggil seorang polisi. You all better get out of here right now! Call the cops. Will you call police? Or you will call police? Itu semua nggak membuat Johnny dan para gengnya menjadi takut. Mereka malah mengganggu Jennifer dengan cara memperlakukannya seperti binatang yang harus mematuhi perintah majikannya. Just tell me what you want! Jump them teeth. Beruntung si Jennifer ini cerdik. Dia mencoba melawan untuk kabur di saat mereka bertiga sedang lengah. Dengan rasa penuh ketakutan, dia berlari ke tengah hutan. Sampai pada akhirnya, dia bertemu dengan Elsa pemilik kabin dan juga seorang sheriff yang sedang berburu. Di sana dia bercerita tentang apa yang dia alami di kabin tersebut. Tell me what happened. They broke into the cabin. I seen them. Lantas, sheriff pun mengantarkan Jennifer untuk kembali ke kabin dan juga mengecek keadaan di sana. Begitu sampai di kabin, sheriff dan Jennifer pun nggak menemukan siapa-siapa. Si sheriff ini malah menemukan sebuah botol minuman keras. With all this? I plan on drinking it all right away. I was gonna be here for a couple more. Yang dimana si sheriff ini malah beranggapan kalau semalam si Jennifer ini cuma mabok berat. Karena hal itu, sheriff pun meminta agar Jennifer menghadap ke tembok, sebab dia ingin menggeledahnya. Now please, stay against the wall. Shoulder width apart. Namun bukannya menggeledah, si sheriff ini malah berbuat nggak senonoh kepada Jennifer. Nggak sampai situ aja nih, sheriff ini juga ternyata telah bersekongkol dengan Johnny dan juga gengnya. Matthew yang pada dasarnya adalah orang baik, nggak bisa melakukan apapun saat Jennifer dianiaya. Dia malah dipaksa agar membuahi si Jennifer. Sementara si Johnny dan Andy mempreteli pakaian Matthew dan Jennifer. Cherry popped. Matthew, I ain't asking you. Dance. Si Stanley ini pun ditugaskan untuk merekam itu semua. Matthew yang terancam itu nggak bisa berbuat apa-apa. Sama halnya seperti Jennifer yang harus pasrah digilir oleh sheriff, Johnny, dan juga para gengnya. Sehabis digilir, Jennifer dengan badan yang sudah penuh luka dan juga ternodai pun akhirnya menceburkan diri ke sungai. Di mana hal itu membuat sheriff dan Johnny and the gang jadi panik. Lantaran mereka takut nih, kalau misalkan si Jennifer ini masih hidup, dia akan melaporkan semuanya kepada polisi. Si sheriff itu pun membagi tugas kepada semuanya untuk mencari di mana keberadaan Jennifer di sekitaran sungai. Between here and there, we're gonna find her. Do not stop till y'all find me a dead city whore. Namun, si sheriff pun malah dibuat geram ketika mengetahui bahwa aksi keji mereka tadi direkam oleh Stanley. It's fucking evidence! I shoot you not! Lantas sheriff pun menghancurkan memori kamera tersebut. Karena itu, bisa jadi barang bukti atas kejahatan mereka. We got shit to do. Burn that Alhasil Johnny dan para gengnya pun membakar semua pakaian Jennifer agar menghilangkan semua barang bukti. Gak lupa, sheriff juga mengembalikan kunci kabin kepada Elle. Dia beralasan bahwa si Jennifer kabur lantaran telah menyimpan narkoba dan minuman keras. found empty cases of booze. Hari demi hari mereka lalui dengan berpatroli di sekitaran sungai, berharap akan menemukan jasad Jennifer. Namun hasilnya, mereka nggak menemukan apapun. Mereka pun malah menganggap nih, bahwa Jennifer telah tewas tenggelam. Come here, see me. Happy hour, boys. Sementara itu, si Matthew yang merasa bersalah karena telah membuahi Jennifer pun mengalami beberapa kejanggalan di sekitaran hutan. Dia merasa bahwa Jennifer sepertinya masih hidup dan akan membalaskan dendam. Kalau menurut kalian, si Jennifer ini udah mati atau belum sih?
Mari kita selidiki. On the machine. Bald or something or other. Glad you on the scene. Saat malam hari, Elle pun menanyakan di mana keberadaan Jennifer, sebab dia nggak juga kunjung pulang. Sheriff yang mendengar itu pun merasa sedikit khawatir, takut bahwa kejahatannya akan terbongkar. Maka dari itu, Sheriff pun berkata nih, akan mencari si Jennifer sampai ketemu. For tomorrow, right? Padahal sebenarnya, gara-gara si Sheriff inilah penyebab ini semua terjadi. Pagi pun tiba. Johnny dan Andy yang sedang bersantai itu tiba-tiba dikejutkan oleh Stanley yang menceritakan hilangnya memori yang berisi rekaman video Jennifer. Fucking gone! Stanley, come. My camera! It's gone! Someone stole it! Jadi pada saat si Sheriff menghancurkan memori itu, ternyata isi dari memori itu kosong. Faktanya, si Stanley ini udah menyimpan memori yang ada isinya di rumah. The sheriff stomped it on the one that had nothing on it. Tetapi, memori itu mendadak hilang diambil seseorang. Johnny yang mendengar itu pun sontak marah kepada Stanley. What's wrong with you? Come on! Mereka pun menganggap bahwa yang mengambil memori itu adalah si Matthew. Gotta stick together on this one. You're too dumb to know how dumb you are! Di sisi lain, Sheriff yang baru pulang patroli mendapatkan sebuah paket, yang dimana paket itu berisikan memori yang bertuliskan nama Stanley. What day? I came this morning. I think it's Lantas Sheriff pun langsung pergi menemui Johnny and the gang. Di sana, mereka semua mencurigai bahwa Matthew lah yang telah melakukan ini semua. You want to tell me why this was dropped off to my house? Sheriff pun meminta nih agar mereka mencari di mana keberadaan Matthew segera. Karena bisa saja si Matthew ini melaporkan kejahatan mereka kepada polisi. You dipshits, bring him to me. Oh, Sheriff, trust me, we've been everywhere looking for him. Adegan kemudian berpindah ke Matthew yang tidur di rumah kosong dekat kabin. Dan ketika terbangun, dia melihat ada Jennifer yang ternyata masih hidup. alive. Are you sure you're not dreaming? Sontak Matthew pun meminta maaf kepada dia, sebab waktu itu ia terpaksa membuahi I Jennifer. know this wasn't your fault. Walaupun begitu, si Jennifer ini tetap merasa bahwa permohonan maaf saja nggak akan bisa mengurangi penderitaannya. Oleh karena itu, dia langsung mencekik Matthew tanpa ampun. Scene pun berpindah ke Stanley dan Andy yang sedang mencari keberadaan Matthew. Tiba-tiba aja, Stanley terjebak perangkap yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Jennifer. Sontak Andy pun menjadi panik. Mendadak, si Jennifer ini ada di belakang dan langsung memukul Stanley dan Andy sampai nggak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Andy pun tersadar dengan tangan dan kaki terikat. Di bawahnya pun sudah ada air yang diberikan soda api oleh Jennifer, yang akan membuat wajahnya terbakar sampai tewas. Beda cerita dengan Andy. Jennifer pun membunuh Stanley dengan cara yang cukup kejam. Jennifer mengaitkan kail ke kelopak mata Stanley, lalu ditancapkan ke pohon. Smile pretty for the camera, boy. Gak sampai situ aja nih, si Jennifer juga merekam aksinya dengan handycam milik Stanley. I'll give you quite a show. Hingga pada akhirnya, para gagak yang kelaparan datang dan langsung melahap mata Stanley sampai dia tewas. Setelah itu, si Jennifer pun menculik Johnny yang sedang berjaga di pom bensin. Dia membuat Johnny pingsan untuk kemudian dibawa ke rumah kosong dekat kabin. Di sana, si Johnny diikat seperti layaknya sapi yang sedang dikulitin. Dengan sangat kejam, Jennifer memotong torpedo punya Johnny sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Your mouth doesn't. Di akhir film, si Jennifer pun menyamar sebagai guru baru anak Sheriff. Di mana Sheriff yang sedang berpatroli itu lantas langsung pulang ke rumah ketika mendengar Jennifer menyebutkan namanya di telepon. She went to Hanson Park with Miss Hills. You wanted to get to know her students. Ketika sampai di rumah, istri si Sheriff pun memberitahu nih bahwa anaknya sedang diajak ke taman sama si Jennifer. Sheriff pun langsung pergi mencari anaknya di taman. Di mana pada saat sampai di sana, ternyata Sheriff dijebak oleh Jennifer dan langsung dipukul hingga pingsan.
Di saat Sheriff tersadar, dia pun mendapatkan dirinya telah ditodongkan sebuah shotgun yang mengarah ke lubang spitengnya, di mana ketika pelatuknya tertarik, Matthew yang ada di hadapan si Sheriff akan ikut mati secara mengenaskan bersama si Sheriff. God, I thought you were an ass. Hingga pada saat Matthew terbangun, pelatuknya pun tertarik hingga membuat mereka meninggal di tempat. Up soon. Where were you? I told him not to move. Scene pun ditutup dengan Jennifer yang duduk dengan tenang di luar kabin sambil tersenyum manja. Pasti banyak dari kalian yang bertanya nih, bagaimana si Jennifer bisa hidup? Jadi pada saat dia menceburkan diri, rupanya dia berencana untuk membunuh keempat orang laknat itu, termasuk si Matthew. Entah apa yang merasuki si Jennifer, yang jelas rasa dendamlah yang membuat jiwa psikopat si Jennifer timbul.